rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahil kafi, bismillahil syafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-qail fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qail fi hadithihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Al-hadis. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak DKM beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidah, alim ulama yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa sama-sama bersilaturahmi, bermuajahah di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan silaturahmi kita, asbab-asbab keberkahan, asbab-asbab karunia yang Allah berikan, semuanya diberikan kepada kita semuanya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asalihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan diberkahi rizkinya, falyasil rahimahu, maka jalinlah, maka buatlah, maka kaitkanlah silaturahmi di antara sesama muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, bahwasannya izinkan saya pribadi menggantikan ayahanda kami yang sedang memiliki kegiatan di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan. Dari jam 10 kemarin hari Jumat paginya kami dipanggil, ayah mau pergi ke Tegal, tolong gantikan khutbah Jumat di sini. Habis Jumat pengajian di sini, pada maghribnya di sini, subuhnya di sini. Jadi ini yang keempat menggantikan. Kalau pemain cadangan memang harus siap kapanpun dimainkan. Kalau Jumatan bebas temanya, kalau di Al-Kausar ini bukunya, kalau di Al-Hikmah ini, di Al-Ikhlas ini. Jadi seharian kita ambil buku-bukunya, kita baca, harapannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena prinsip kami sebenarnya faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Makanya perlu kita untuk terus belajar, terus membaca, agar apa? Agar setiap yang kita sampaikan bisa diambil sepetik hikmah yang bisa memberikan pelajaran khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
buku yang diberikan oleh ayah untuk kajian di sini terkait dengan hikmah dari kisah-kisah atau dari kisah-kisah yang patut kita pelajari sehingga kita bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang kita temukan, mengambil hikmah dari setiap apa yang kita lihat, mengambil hikmah dari setiap yang apa kita dengar, mengambil hikmah dari setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Karena di antara orang-orang yang beruntung di dunia ini adalah yang mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian, dan itu tidak diberikan kepada semua orang. Yu'til hikmata mayasya. Allah itu memberikan hikmah itu mayasya terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, yang diberikan jalan keluar berupa hikmah dari setiap kejadian-kejadian itu, faqad utiya khairan katsira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepada kita dengan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan yang seperti itu yang orang-orang yang berfikir dari setiap kejadian yang ada, orang-orang berfikir daripada yang mereka lihat, orang-orang yang berfikir dari apa yang mereka dengar, itu semua kategorinya menjadi orang-orang yang dikategorikan sebagai ulul albab. Memang susah kita dikategorikan sebagai orang ulul albab, tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya antara manusia dan binatang, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada manusia akal pikiran yang sehat sehingga kita mampu berpikir, sehingga kita mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Contoh paling sederhana adalah ketika adik kami beberapa bulan yang lalu itu lahiran, anak baru lahir itu biasanya 3 jam sekali bangun. Akhirnya mereka bergadang setiap malam, setiap 3 jam bangun, setiap 3 jam bangun lagi, nyusuin lagi. Ayah pernah bilang kepada adik kami, ambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Barangkali Allah Subhanahu wa taala membangunkan si bayi tersebut di tengah malam, selain untuk minum susu, adalah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mungkin ingin bertemu dengan kita di tahajudnya kita. Jadi mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada, bahkan mengambil hikmah dari musibah yang ada bisa. Mungkin Allah Subhanahu wa taala, misalkan contoh kita hilang uang atau enggak kita punya musibah apa, Allah Subhanahu wa taala memberikan akal sehat kepada kita sehingga kita mampu berpikir dan mengambil hikmah-hikmah yang ada. Oh, mungkin kemarin kita kurang sedekah, makanya kita sekarang uangnya hilang, akhirnya kita sedekah. Orang-orang yang mengambil hikmah, yang dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada, itu dikategorikan sebagai orang-orang yang beruntung. Hadirin bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yujma'a khalqul insan ila arba'ina yauman. Penciptaan manusia itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya kepada 40 hari. 40 hari yang pertama yakunu nutfah, masih berupa cairan yang hina. 40 hari kedua takunu alaqatan, menjadi segumpal darah. 40 hari ketiga takunu mudghatan, menjadi segumpal daging.
wa yursalu alaihil malak, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan atau mengirimkan kepadanya malaikat, wa yanfukhu fihi sur, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan atau menaruhkan kepadanya yaitu ruh. Jadi di 40 hari ketiga. Jadi kalau dihitung 40 hari ketiga itu 120 hari di 4 bulan. Maka dari itu sudah biasa budayanya ketika 4 bulanan itu suka ada yang namanya pengajian. Kenapa suka ada pengajian? Karena di 40 hari ketiga atau di hari ke-120 atau di umurnya 4 bulan Allah Subhanahu wa taala meniupkan kepadanya ruh. Dan telah ditentukan kepadanya kebaikannya, keburukannya, rizkinya, takdirnya sudah ditentukan sejak 4 bulan di dalam kandungan. Jadi takdir kita dari hidup sampai meninggal ternyata sudah diskenariokan di dalam perut ibu ketika kita masih di dalam perut ibu kita di umurnya yang 4 bulan. Makanya biasanya ada pengajian-pengajian yang dibaca, kadang ada surat Maryam atau kadang ada yang dibaca surat Yusuf, ada Yasin dan lain sebagainya. Ditanya, kenapa baca surat Maryam? Biar solehahnya seperti Sayyidah Maryam. Salah. Kisah Maryam banyaknya di surat Ali Imran. Baca surat Yusuf biar apa? Biar gantengnya seperti Nabi Yusuf katanya. Padahal tidak seperti itu. Setiap ayat memang memiliki karunia-Nya. Ayat-ayat yang dibaca bukan berarti nanti asbabnya kalau baca surat Yusuf akan ganteng. Padahal memang tergantung bibit dan cetakannya. Seperti itu. Yang dibaca keliru sebabnya. Cuman kalau diniatkan apa yang dibaca menjadi asbab keberkahan untuk si jabang baik, itu baru benar. Bukan biar solehah seperti Maryam baca surat Maryam, biar ganteng seperti Yusuf baca surat Yusuf. Bukan seperti itu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penciptaan manusia itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan manusia itu dengan menciptakan manusia dari tanah. Sering mendengar manusia diciptakan dari tanah. Dari mana manusia membeli tanah sehingga jadi manusia? Tidak ada cara saya punya anak tidak beli tanah, ada punya anak seperti itu. Tetapi diceritakan di dalam hadisnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kata iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, apa jawaban iblis? Khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Merasa lebih mulia sehingga Allah marah dan menjebloskan iblis ke dalam neraka. Jadi memang betul penciptaan manusia itu dari tanah. Cuman bagaimana proses tanah itu bisa menjadi manusia, sedangkan kita tidak membentuk tanah sehingga jadi manusia. Tetapi prosesnya mungkin Bapak Ibu mengetahui bagaimana terjadinya jadi seorang anak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia tumbuh dari kecil sehingga dewasa itu tergantung dari apa yang mereka makan. Tergantung dari apa yang mereka makan. Mereka tumbuh tergantung dari apa yang mereka makan. Mereka makan yang sehat, tumbuhnya sehat. Mereka makan yang tidak baik, tumbuhnya juga jadi tidak baik. Mereka makan yang baik, tumbuhnya terus baik. Sehingga kemudian ketika dewasa
dia menikah, kemudian dia mungkin berhubungan, kemudian jadilah seorang anak. Tergantung dari apa yang mereka makan. Dan tidak ada makanan di dunia ini yang tidak sumbernya dari tanah. Mungkin bisa dicek oleh kita, makan apa kita kemarin? Nasi. Nasi kita dari padi. Padinya tumbuhnya di mana? Di tanah. Makan telur. Nasi pakai telur. Telurnya dari telur ayam. Ayam makannya huut. Huut itu hancur dari kulit-kulit apa? Padi. Padi tumbuhnya di tanah. Hampir semua makanan, bahkan semua makanan sumbernya dari tanah. Sehingga apa yang kita makan sumbernya dari tanah, sehingga jadilah manusia. Itulah gambaran mengapa manusia diciptakan dari tanah. Yang gambaran mudah bahwasannya manusia diciptakan dari tanah seperti itu. Dari makanan apa yang kita makan, sehingga apa yang kita makan menjadikan kita terus tumbuh, sehingga jadilah nanti ketika dewasa kita memiliki seorang anak. Tergantung dari apa yang mereka makan. Bahkan ketika konsultasi, misalkan ingin punya anak ke dokter, apa konsultasi dokter? Makan ini, makan ini, makan ini. Tergantung dari apa yang mereka makan. Walaupun itu adalah syariatnya, hakikatnya adalah izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tentu dengan pedoman-pedomannya. Selayaknya ketika kita membeli barang elektronik atau kita membeli blender, membeli HP, apa yang kita beli di dalam dusnya isinya apa saja. Kalau kita beli blender, di dalam dus blender pertama ada blendernya. Yang kedua pasti ada yang namanya buku panduan atau buku petunjuk. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan pedomannya? Sama dengan kenapa manusia menciptakan sesuatu dengan buku pedomannya. Yang pertama agar kita tidak salah cara menggunakannya. Biar tidak cepat rusak, maka disediakanlah buku pedoman sehingga blendernya tahu caranya blend. Blender itu kalau nyala harus kelak dulu, baru bisa dipencet bisa nyala. Kalau diginiin doang tidak bisa nyala. Makanya ada namanya buku panduan. Biar apa? Biar kita tahu cara memakainya, biar tidak cepat rusak. Tips-tips bagaimana biar tidak cepat rusak setelah dipakai, dibersihkan kembali, tidak taruh di tempat yang ini dan lain sebagainya. Pasti ada buku pedomannya. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan buku pedomannya. Apa buku pedoman umat manusia? Al-Quranul Karim. Jadi memang caranya kita kalau ingin tahu blender itu cara memakainya, salah satu yang pertama baca buku pedomannya. Atau apa? Atau kita melihat orang lain yang sudah bisa memakainya. Kamu bisa pakai blender? Bisa. Kok bisa? Sudah baca buku panduannya? Belum. Kenapa bisa? Pernah melihat si mamah pakai blender. Caranya gitu. Begitupun manusia memang. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pedoman sehingga kita bisa mengambil hikmah dari pedoman dan kita tidak salah arah, atau kita bisa mengikuti orang yang tahu tentang pedoman tersebut. Makanya kajian-kajian seperti ini memang sangat penting. Agar apa? Selain kita bisa membaca pedoman, kita diarahkan. Seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia selain dengan pedomannya, pasti dengan tujuannya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan satu tujuan. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada tujuan. Saya pergi dari Nagreg tujuannya ke Al-Hikmah, sampai ke Al-Hikmah. Orang tidak punya tujuan, ya tidak mau kemana kita pergi. Mesen Gojek yang diklik pertama kali apa? Destinasi. Tujuannya mau kemana? Maka dari itu Allah menciptakan manusia, memberikan tujuannya kemana nih manusia. Untuk apa manusia ini diciptakan? Tidak lain dan tidak bukan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan bagaimana agar diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana caranya agar hidup kita ini nilainya 24 jam ibadah. Nah, ini luar biasa. Bagaimana sehingga hidup kita ini 24 jam bernilai ibadah, sampai tidur kita pun bernilai ibadah. Ketika Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tugasnya sangat berat, sangat berat. Banyak nabi-nabi palsu, banyak orang yang awalnya ke masjid tidak ke masjid, bahkan dalam kisahnya membakar rumah yang tidak sholat ke masjid. Artinya apa? Terlihatlah orang-orang munafik ketika itu setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar berkata, bagaimana agar hidup kita 24 jam bernilai ibadah. Dan ini bisa menjadi cara agar kita 24 jam kita ini bernilai ibadah. Bagaimana caranya yang diajarkan? Bahwasannya hidup kita ini selain untuk menunggu mati, kita itu hidupnya untuk menunggu sholat. Contoh sekarang kita setelah sholat subuh, kita ada kajian, kemudian sarapan, kemudian mungkin kita ke kantor. Semua aktivitas yang kita lakukan setelah sholat subuh itu bagian dari untuk menunggu sholat zuhur. Luar biasa. Kerjanya kita itu untuk menunggu sholat zuhur. Jadi sholat itu bukan selingan, tetapi apa yang kita laksanakan di antara sholat ke sholat itu adalah selingan. Nanti setelah sholat zuhur kita makan siang kemudian kerja lagi, itu bagian dari menunggu sholat asar. Sampai kita selesai sholat isya kemudian kita tidur kita bagian dari menunggu sholat subuh. Indah sekali. Sehingga tidak heran jamaah-jamaah di Al-Hikmah, orang-orang di sana itu kita baru sholat subuh itu kita baru dapat 2 rakaat, jamaah Al-Hikmah mungkin sudah dapat 9 atau 10 rakaat sebelumnya. Saya datang ke sini pukul 4 sudah ramai. Luar biasa. Artinya kita sholat 2 rakaat itu mungkin yang lain ini sudah dapat 12 rakaat sebelumnya. Gitu. Hidup kita bagian dari menunggu sholat. Tadi saya datang pukul 4 tepat. Di sini sudah ada beberapa orang, bukan beberapa orang, banyak. Memang euforia untuk beribadah itu lebih bagus di kota Pak Haji. Kalau di kampung itu memang subuh mungkin ramai pasarnya, masjidnya kosong. Kalau di kita mungkin karena pesantren, tapi masjid kampung berbeda. Kalau di kota luar biasa. Kajian subuh di sini, saya kadang kajian subuh di mana. Kalau di kota itu luar biasa. Euforia untuk beribadahnya luar biasa. Dan ini patut kita syukuri. Wa izta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum. Kalau kita syukuri nikmat ini, insya Allah akan tambahkan. Akan ditambahkan nikmat-nikmat tersebut. Wala in kafartum, jika kita ingkar atau kufur terhadap nikmat tersebut, inna adabi lasyadid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi penciptaan manusia pertama dengan pedomannya dan dengan tujuannya. Yang selanjutnya penciptaan manusia itu dibarengi dengan bekal. Selayaknya anak mau pergi ke sekolah diberi bekal oleh orang tuanya. Biar apa? Biar tidak lapar nanti ketika di sekolahnya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia bekal.
sehingga dia tidak lapar nanti di dunia. Apa saja bekal-bekal yang Allah berikan? Setidaknya ada 3 bekal yang utama yang Allah berikan kepada kita. Apa bekal tersebut? Iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan itu adalah bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berpikir terus agar bagaimana kita bisa meningkatkan iman tersebut, melaksanakan Islam tersebut dengan ihsannya. Apa itu iman? Rukun iman yang 6. Apa itu Islam? Rukun Islam yang 5. Apa itu ihsan? An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu. Itu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dengan ihsan, sehingga kita bisa khusyuk dalam beribadah. Khusyuk dalam beribadah. Nah, ini memang khusyuk dalam beribadah itu tidak diberikan kepada setiap orang. Tidak berikan, karena khusyuk itu sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 cara. As-sabr, sabar, as-shalah, salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Sesungguhnya salat itu berat. Salat itu berat. Illa 'alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada kita di dalam Al-Qur'an bagaimana caranya kita khusyuk. Ada 2. Ada 2 dalam ayat ini dilanjutkan, innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Sesungguhnya salat itu sulit kecuali bagi orang yang khusyuk. Mau khusyuk dalam salat caranya 2 dalam Al-Qur'an. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang berprasangka salatnya, ibadahnya sedang dia merasa sedang mulaqu rabbihim, sedang bertemu dengan Tuhannya. Insyaallah khusyuk. Yang kedua, cara kedua bagaimana kita khusyuk, wa annahum ilaihi rajiun, beranggapan bahwasannya ibadah kita, salat kita adalah salat yang terakhir. Setelah salat ini, annahum ilaihi rajiun, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Cara bagaimana khusyuk di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan ada 2 tadi. Yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu baru dalam Al-Qur'an. Belum dalam hadisnya. Dalam hadisnya bagaimana cara khusyuk, ada qobliyahnya, ada indahnya, ada ba'diyahnya. Jadi dalam segala proses sesuatu itu ada before, ada during, ada after. Ada sebelum, ada ketika, ada sesudah. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara khusyuk, perbaiki before-nya, sebelumnya. Apa sebelum sholatnya itu? Wudunya disempurnakan. Nah, sebelum wudunya mungkin niatnya dulu disempurnakan, kemudian wudunya disempurnakan. Yang wudunya asal-asalan tidak akan, sholatnya tidak akan khusyuk. Yang wudunya asal-asalan akan sholatnya asal-asalan. Wudunya buru-buru, sholatnya akan buru-buru. Makanya ada istilah yang bilang keberhasilan di awal itu, keberhasilan di persiapan itu udah setengah dari keberhasilan. Jadi ketika kita menyempurnakan wudhu kita dan lain sebagainya, itu bagian dari cara kita khusyuk. Di dalam hadis juga bagaimana cara kita khusyuk, memandang ke tempat sujud tanpa memejamkan matanya. Gitu. Kalau sudah memejamkan matanya, udah pikirannya udah luar biasa. Gimana ya debat tadi malam ya? Yang menang siapa ya? Sudah pikirannya itu ketika kita memejamkan mata, pandang tempat sujud, sehingga kita terus, biasanya makanya kadang sajadahnya ada gambar Ka'bahnya dan lain sebagainya, sehingga kita itu terus memandang tempat sujud sehingga kita bisa khusyuk. Itu di dalam hadis. Banyak sekali cara kita biar khusyuk. Salah satunya juga ada lagi di dalam hadis, memperbaiki atau mensucikan pakaian, tempat, dan badan kita.
harus disucikan dulu. Dari kalau yang asal-asalan, kesuciannya asal-asalan, sholatnya juga asal-asalan gitu. Makanya persiapan ke masjid itu harus seperti persiapan keundangan. Bagaimana kita ke undangan? Pakai pakaian yang rapih, bersih, harum gitu. Kalau ke masjid pakai yang tidur ya pakai itu, ke masjid pakai itu di masjid lain. Di sini insya Allah enggak. Dia ganti baju rapi dan lain sebagainya gitu. Selayaknya kita ke undangan, pakai sepatu yang terbaik gitu. Ke masjid pakai sendal yang takut hilang Ustadz kan. Ujian sebenarnya bukan ketika sendal kita hilang di masjid. Ujian sebenarnya adalah ketika sendal kita tidak pernah parkir di masjid. Itu ujian luar biasa. Alhamdulillah sendalnya sering parkir di masjid. Ya, dan itu akan menjadi saksi, semuanya akan menjadi saksi nanti di hariban Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penciptaan manusia dengan tujuan yang pertama, yang kedua dengan pedoman, yang ketiga dengan bekal. Nah, bekal ini ada yang orang-orang ada yang menyadari, ada sebagian orang ada yang tidak menyadari. Orang-orang yang menyadari hal itu semua kategorinya tadi ulul albab. Wa may yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadzakaru ila ulul albab. Mengambil hikmah dari setiap hal-hal yang ada, dan itu semua iman, Islam dan ihsan itu adalah bekal kita biar kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Kalau sulit kita mengambil hikmah, mungkin kurang yang namanya iman. Sulit mengambil hikmah, mungkin kita tidak melaksanakan Islamnya. Sulit mengambil hikmah, mungkin kita melaksanakan ibadahnya tetapi tanpa ihsannya, sehingga kita tidak bisa mengambil hikmah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah tidak harus dengan yang besar, tetapi dari hal-hal yang kecil, bahkan dari hal-hal yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26, "Innallaha", sesungguhnya Allah, "la yastahi", tidak enggan, tidak malu Allah Subhanahu wa taala ayyadriba masalan ma ba'udatan, memisalkan kepada manusia permisalan dari seekor nyamuk. Luar biasa. Memberikan pelajaran kepada manusia yang besar dari seekor nyamuk. Fama fauquha, atau yang lebih rendah dari nyamuk ini. Innallaha la yastahi ayadriba masalan ba'udatan fama fauquha. Wa amal ladzina amanu fayalamuna annal haqqu mir rabbihim. Orang yang beriman itu menganggap bahwasannya permisalan itu adalah hak. Wa amal ladzina kafaru fayaqulu madza aradallahu bihadza masal. Dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik mengatakan, ngapain kita itu belajar dari hal-hal yang hina? Madza aradallahu bihadza masala. Allah ini mau apa ngasih permisalan kita dari hal-hal yang hina itu? Dari nyamuk, luar biasa, dari nyamuk. Kita sering mengambil hikmah dari banyak-banyak binatang, dari lalat, dari semut, dari cicak. Bapak tahu cicak? Ada cicak di sini. Jangan kalah sama cicak. Kenapa jangan kalah sama cicak? Bapak tahu lagunya cicak-cicak di dinding? Nah, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nah, yang datang siapa? Nyamuk. Itu ibarat cicak mendapatkan rizkinya yang datang kepada cicak.
Cicak tidak takut kehilangan rizkinya. Manusia yang besar takut hilang rizkinya. Luar biasa. Itu nyamuk, cicak. Diam-diam merayap bagian dari usahanya. Karena pintu rizki di dalam Al-Quran setidaknya, ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman setidaknya ada 8 pintu rizki, Pak. Ada 8 pintu rizki. Dan ini 8-8-nya bisa kita buka semuanya. Jangan sampai, oh ternyata kita nih baru buka 2 dari 8. Coba dibuka 8-8-nya, rizkinya ngalir. Seperti air keluar yang dari mata air. Apa saja yang tadi pertama? Rizki yang sudah ditentukan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, surat Hud. Surat Hud. Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi, tidaklah aku ciptakan binatang melata sekecil binatang melata fil ardi, di dunia ini, illa 'alallahi rizquha, kecuali telah Allah tentukan rizkinya. Binatang yang kecil saja sudah ditentukan rizkinya, apalagi yang besar seperti kita. Itu pintu rizki pertama. Ini di luar materi, nggak apa-apa karena lagi bahas cicak kan. Yang kedua, rizki yang diusahakan. Fa'anna sa'yahu sawfa yura, surat An-Najm. Sesungguhnya Allah itu melihat usahanya. Nah, usahanya cicak tadi nih, diam-diam merayap. Jadi kalau kita itu bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, itu tuh membuka satu pintu, baru satu pintu. Jadi jangan sampai kita membuka satu pintu dengan 24 jam kita. Capek gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita kerja sampai stres, punya uang untuk ngilangin stres gitu. Tidur, bangun tidur langsung kerja gitu. Pulang kerja langsung tidur. Lagi tidur mimpi kerja. Lagi kerja pingin tidur gitu. Terus hidup kita ini. Jangan sampai seperti itu. Karena itu baru kita itu membuka satu pintu. Ada pintu yang sudah ditentukan. Ada rizki yang harus diusahakan. Apa pintu lain yang bisa kita buka? Takwa, surat At-Tolaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan kita jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah akan diberikan jalan keluar, yang sedang memiliki hajat insya Allah akan dimudahkan. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya tidak sangka mau duduk di sini sudah ada rizkinya. Apa namanya? Air minum. Tidak disangka-sangka. Seperti itu. Ada rizki yang tidak disangka-sangka. Gitu. Dan itu memang ada dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan mengingkari janjinya. Ini janji Allah, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan rizki dari jalan yang kita tidak sangka. Bahkan kalau kita pikirkan, ternyata rizki yang diusahakan sama rizki yang tidak disangka-sangka, lebih banyak rizki kita yang sekarang ini yang tidak disangka-sangka. Yang diusahakannya berapa, yang tidak disangka-sangkanya lebih besar kadang, seperti itu. Itu baru 3 pintu. Masih ada 5 pintu rizki. Pintu pertama dibuka caranya dengan sudah ditentukan. Pintu kedua cara bukanya harus usaha. Pintu ketiga cara bukanya harus takwa. Yang keempat, cara biar kita itu bisa membuka pintu rizki dengan bersedekah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, surat Al-Baqarah. Permisalan orang yang bersedekah itu 1 biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya tumbuh 100 biji. Jadi apa yang kita sedekahkan akan dikali lipatkan 700. Ustaz, saya kemarin nyumbang 2000 aja sombong. Enggak dikali 700. Tidak semua rizki bentuknya uang.
Barangkali di sana ada rizki kita berupa sehat. Barangkali di sana ada berupa rizki istri yang solehah. Barangkali di sana ada rizki anak-anak yang soleh-solehah, patuh kepada orang tuanya. Barangkali ada rizki di sana yang mana tetangganya itu baik. Karena nggak semua tetangga baik. Ada aja tetangga yang misalkan ngeselin ada. Tetangga kita baik itu rizki. Gitu. Barangkali ada yang di sana rizkinya apa? Orang lain azan subuhnya itu masih tidur, bahkan tidak kedengaran, kita sebelum adzan sudah bangun, itu bagian dari rizki gitu. Karena ada teman kami yang biar bisa bangun subuh dia sedekah sebelum tidur. Ya Allah, saya sedekah sebelum tidur, berikan rizki kepada saya biar bisa bangun di sepertiga malam. Luar biasa dengan sedekahnya gitu. Kita bisa menjadikan amal soleh kita itu menjadi cara kita bisa tembus langsung doanya ke atas. Bisa. Jadi setiap habis sedekah jangan langsung lewas gitu. Habis masukin kotak amal itu, kotak infak itu, berdoa gitu, berdoa. Makanya ada saran kalau sedekah yang keliling Jumatan itu jangan ketika khutbah, kalau bisa sebelum. Kenapa? Karena lagi khutbah itu ansitu wasma'u artinya apa? Diam. Dalam bahasa Arab itu diam itu ada uskutu sama ansitu. Uskutu itu diam, kalau ansitu itu diam dan perhatikan. Nah itu bedanya. Kalau ada anak-anak ribut, suruh diam, uskutu. Itu uskutu artinya diam saja, sudah diam. Tapi kalau ansitu, kan hadisnya situ, ansitu wasma'u, seperti itu. Apa bedanya ansitu wasma'u? Dengarkan, perhatikan, ansitu itu. Nah seperti itu. Makanya kenapa? Biar ketika kita infak itu jalan di depan kita, ketika masukin kita bisa berdoa. Seperti itu. Karena lagi dengar khutbah, kita harusnya menyimak apa yang disampaikan khotib gitu. Saking menyimaknya. Nah. Jadi kalau umat Islam itu nggak ada namanya penyakit insomnia, nggak ada. Jumatan cobain, hilang insomnia. Siang-siang panas sebelum Jumatan mandi kan biasanya, udah seger kan. Jadi lagi panas terus seger badan. Emang kalau gitu kan, kalau mau biar anak cepat tidur tuh gitu, mandiin aja anaknya, nanti langsung tidur ngantuk ya, karena adem seperti itu. Mandi sebelum Jumatan, panas di luar, nyampe ke sini kan adem, banyak kipas, habis mandi udah nikmat sekali dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu rezeki baru 4 kita buka, yaitu sedekah. Cara buka yang keempat caranya dengan sedekah. Pintu rezeki yang kelima bisa dibuka dengan cara apa? Istighfar. Wah, luar biasa istighfar ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bil amwali wa banina wa yaj'alakum anhara. Allah berikan kepadanya rizki dari atas, dari bawah, dari kanan, kiri, depan, belakang. Luar biasa. Setelah apa? Allah ampuni dosa-dosanya karena istighfar. Wa banina, bahkan dalam ayat ini wa banina itu adalah keturunan. Ustadz Zaidul Akbar, pakar dokter Zaidul Akbar, itu kan suka ngasih resep-resep Rasulullah, bagaimana caranya biar bisa hamil, misalnya promilnya, minumnya apa, dikasih kunyit minumnya, terus di ini, itu cara-cara biar bisa promil. Nah gitu. Tapi Ustadz Zaidul Akbar ini pernah bilang, cara biar cepat hamil terbaik itu apa? Istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bil amwali. Allah berikan dia harta, wa banina, keturunan. Wa banina. Luar biasa. Jadi promil terbaik itu apa? Selain kita berikhtiar, istighfar. Gitu.
Bisa dicoba, barangkali ada yang 2 tahun 3 tahun belum dikaruniai, coba perbanyak yang namanya istighfar. Selain datang ke dokter, selain memang syariatnya seperti itu, tapi hakikatnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, insya Allah. Dan kalau diyakini Allah tidak akan mengingkari janjinya, la yukhliful mi'ad, baca istighfar, Allah nggak akan mengingkari janjinya. Itu baru 5 pintu rizki yang bisa kita buka. Apalagi pintu ke-6 yang bisa kita buka, bersyukur. Pintu rizki yang selanjutnya bersyukur. Bagaimana bisa bersyukur? Wa izta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur nih Allah tambahkan. Rizki kita ini bisa dibuka lagi kalau kita bersyukur. Jadi kalau kita sudah dapat uang nggak bersyukur, itu kita sama dengan kita dapat rizki, kita menutup rizki yang lain. Gitu. Bahkan ada yang bilang man lam yashkur bil qalil lam yashkur bil kasir. Barang siapa yang belum bersyukur dengan hal rizki yang kecil, tidak akan bersyukur dengan rizki yang besar. Gitu. Makanya cara biar rizkinya banyak dan lain sebagainya, ketika dapat rizki yang sedikit dia bersyukur. Nah, itu baru 6. Yang ke-7 8, yang ke-7 bagi yang sudah menikah. Jadi menikah juga membuka pintu rizki. Fangkihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Nikahlah kamu kepada kamu orang-orang yang sudah siap. Wasolihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang soleh di antara kamu yang sudah siap. Iyakunu fuqara, dan jika dia itu menikah keadaannya fuqara, fakir, yughnihumullahu min fadlihi, Allah akan kayakan dengan karunia-Nya. Gitu. Jadi jangan ada istilah nunggu kaya dulu baru menikah, karena setelah menikah itu Allah akan kayakan. Yughnihumullahu min fadlihi. Oh, banyak yang setelah nikah nggak kaya, Ustaz. Itu banyak yang tidak mengimani ayat ini. Imani ayat ini, Allah akan kayakan. Allah kan nggak, ini kan bukan kata Ustadz Firos, ini kan kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Menikah membuka pintu rizki. Dan yang ke-8 cara membuka pintu rizki adalah memiliki keturunan. Jadi ada istilah banyak anak banyak rizki, itu betul, itu istilah, tapi ayat Al-Qur'annya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Membunuh bukan berarti menyembelih. Membunuh itu bisa berarti tidak ngasih nafkah, menelantarkannya dan lain sebagainya karena kita takut miskin, atau menitipkannya. Ada saya mah takutnya titipkan welah ke pesantren yang gratis meh mengeluarkan uang. Itu menutupkan pintu rizki. Seperti itu, menutupkan pintu rizki. Kenapa? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah bunuh anakmu karena kamu takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sesungguhnya saya yang memberikan rizki kepadamu dan kepada anakmu. Jadi kita kalau punya anak itu bukan kita yang memberikan rizki kepada anak, tapi Allah memberikan rizki kepada anak kita lewat jalur kita. Kadang kita yang menghalang-halangi. Bahkan rizki kita, kenapa sempit nih rizki kita? Ada rizki orang lain yang belum kita sampaikan. Apa? Rizki terdekat yang belum kita sampaikan. Rizki anak. Gitu. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita bahas ini karena bahas cicak tadi. Bahas cicak. Seperti itu. Allah itu tidak akan malu kepada manusia itu, mengibaratkan manusia itu dengan hal-hal yang kecil. Gitu. B.J. Habibie saja cita-citanya itu bisa ingin membuat pesawat seperti lalat. Gitu. Lalat itu kan kalau terbang sini. Tiba-tiba sini, tiba di sini, gitu. Kalau pesawat yang dibuat manusia sekarang mau take off perlu landasan yang panjang. Gitu, mau take off gini. Mau landing perlu landasan yang panjang. Lihat lalat. Set. Kalau lalat perlu landasan yang panjang, kepeleset tuh di meja. Set. Itu cita-citanya.
Dari seekor lalat. Ternyata ketika kita melihat seekor lalat, ini kita ini nggak ada apa-apanya, gitu. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pengibaratan lalat itu ada lagi. Lalat itu dunia seisinya apabila ditimbang itu masih berat sayap lalat. Luar biasa. Jadi dunia seisinya ini kalau ditimbang masih lebih berat sayapnya lalat. Luar biasa sayap lalat. Gitu. Dalam hadisnya lagi lalat itu disebutkan kalau ada lalat nemplok di mana? Di air. Bagaimana caranya? Dicelupin. Kenapa? Sebelah sayap lalatnya ada racun, sebelahnya lagi ada penawarnya. Luar biasa. Jadi kalau ada ini air, ada lalat di sini, kelepak-kelepak di atas airnya, jangan langsung diambil lalatnya dibuang. Dicelupin dulu, buang. Seperti jangan dicelupin terus diperes, jangan. Lebar, misalkan lebar mixu, ini teh mixu misalkan lebar sampai diperes, jangan, ya. Jadi celupin saja, habis itu buang. Luar biasa, dari seekor lah. Gitu. Kita bisa belajar banyak dari seekor lalat. Gitu. Baru kita bisa minum. Ada penawar, ada racunnya, ada penawarnya. Gitu. Luar biasa lalat gitu. Ustadz, itu kan kalau di air, Ustadz. Kalau di makanan gimana? Misalkan di ayam, apakah kita tancepin ke ayam, Ustadz? Enggak, diusap-usap saja. Itu kalau di air. Kalau di air kan dia kelepek-kelepek tuh. Nah, dia mau cemplungin. Jadi kalau di makanan jangan ditancepin ke makanannya, mati, ya. Gitu. Udah pejet nanti kan. Jadi, nah makanya itu dari seekor lalat. Dari semut, ada nggak pelajaran hikmah yang bisa diambil dari seekor semut? Ada. Kalau belajar berbicara tentang semut itu kita berbicara tentang Nabi Sulaiman, Bapak. Mungkin Bapak sama Ibu pernah dengar tentang kisah Nabi Sulaiman ketika jalan bersama tentaranya, ada segerombolan semut. Yang mana segerombolan semut itu disuruh sama Nabi Sulaiman itu masuk. Kita mau lewat, takut nanti terinjak. Itu kalimat yang sering kita dengar seperti itu. Tetapi sebelum Nabi Sulaiman mengatakan itu, Nabi Sulaiman itu bercakap-cakap dengan semut. Apa pertanyaan Nabi Sulaiman kepada semut? Wahai semut, berapa makanan, berapa biji beras yang kamu butuhkan untuk makan kamu selama 1 tahun? Nabi Sulaiman datang berbicara kepada semut. Semutnya bilang bahwasannya selama 1 tahun saya makan 1 biji beras. 1 biji beras. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, silahkan kamu masuk ke dalam rumahmu, saya akan memberikan makananmu sesuai jumlahnya. Jumlahnya segitu, saya berikan biji berasnya sejumlah itu. Tahun depan saya akan kembali ke sini memberikan rizki yang sama. Nabi Sulaiman bilang seperti itu. Jadi ngasih kepada semut itu 1 biji beras untuk makan selama 1 tahun, dan berjanji akan datang tahun depan memberikan hal yang sama. Bulan ke bulan, sehari berhari, bulan ke bulan, terus berjalan sampai 1 tahun Nabi Sulaiman menepati janjinya, datang kembali kepada gerombolan semut. Nanya kepada semut, wahai semut, kamu berbohong ya kepada saya? Kamu bilang 1 tahun 1 biji beras, kenapa kamu baru makan separuhnya, setengahnya? Semua teman-teman kamu baru makan setengah biji beras. Gitu. Semut bilang, saya tidak berbohong kepadamu wahai Nabiullah. Saya tidak berbohong kepadamu. Saya setiap tahun memang makannya 1 biji beras. Sebelumnya, ketika engkau memberikan 1 biji beras kepada kami, tidak ada yang bisa menjamin kamu akan datang lagi tahun depan. Gitu. Sehingga saya makannya ngirit-ngirit biar sisanya masih setengah. Karena apa? Belum ada yang bisa menjamin kamu datang tahun depan.
Sedangkan sebelum kamu datang ke sini, saya makan 1 biji beras. Kenapa? Karena saya yakin Allah akan memberikan rezeki lagi kepada saya. Tauhidnya dari seekor semut. Gitu. Dia tidak yakin kepada manusia, walaupun manusia itu seorang nabi, tapi yakin kepada Allah bahwasannya rizkinya akan dicukupkan oleh Allah. Tapi tidak yakin ketika rizkinya dicukupkan oleh seorang manusia. Luar biasa. Tauhid dari seekor semut. Bisa nggak kita mengambil hikmah dari seekor semut? Sangat bisa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan lantangnya dalam firman Allah mengatakan, innallaha la yastahi ayadriba masalam ba'udatan fama fauqaha. Allah enggak malu sama sekali memberikan permisalan kepada kita dari seekor nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih rendah dari nyamuk tersebut. Wa amal fa amal ladina amanu, kita nih orang-orang yang beriman, ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, harus mengetahui hal itu adalah hak atau kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak percaya dengan hal tersebut berarti selanjutnya wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masal. Orang-orang kafir itu mengatakan, ngapain kita ngambil pelajaran dari seekor nyamuk, dari semut, dari lebah dan sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala luar biasanya memberikan nama-nama binatang menjadi nama surat di dalam Al-Qur'an. Apa saja nama surat yang artinya binatang dalam Al-Qur'an? Al-Baqarah yang pertama. Artinya apa? Sapi berarti. An-Naml artinya semut, namal. An-Nahl lebah. Al-Ankabut laba. Al-Fil gajah. Luar biasa. Banyak nama binatang. Gitu. Nama binatang dalam Al-Quran itu artinya apa? Binatang pun bisa menjadikan kita hikmah, mengambil hikmah kita dari binatang-binatang tersebut. Al-Ankabut, kelajengki. Dalam Al-Quran kan disebutkan ular juga ada. Luar biasa. Ular itu kan memberikan hikmah. Gitu. Gara-gara ular datang di guanya ketika Nabi Muhammad sama Abu Bakar ketika hijrah ke Yathrib, itu ada ular. Apa jawab? Ada ular, ada kelajengki, kemudian ada tentara lagi nyari-nyari. Rasulullah berkata, la takhaf innallaha ma'ana. Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita semuanya. Luar biasa. Gitu. Itu kapan? Ketika datang ancaman-ancaman itu. Gitu. Artinya apa? Binatang yang berbahaya yang mengancam pun bisa menambahkan tauhid kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ish fid dunya ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiduplah di dunia ini seakan-akan kamu hidup selamanya. Kalau kita hidup selamanya di sini artinya apa? Kita akan maksimal dengan urusan dunia dan akhiratnya, karena kita yakin kita ini hidup untuk kehidupan yang kedua. Artinya kita akan hidup lagi nanti, yang kekal nanti. Artinya hidup selamanya gitu. Di dunia itu menanam, nanti memanennya, seperti itu. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan kita beribadah kepada Allah untuk akhirat kita, ka'annaka tamutu abadan, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan kita akan mati esok hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Memang ada bebannya kalau menggantikan ayah, gitu. Bebannya apa? Takut tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya. Ilmunya kami masih rendah, tidak ada maksud menasehati.
Kami sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Benarnya datang dari Allah, salahnya dari kami pribadi. Semua yang disampaikan itu kami tunjukkan khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.